Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana Setiawati. Saya pengampu mata pelajaran ekonomi dan sejarah Indonesia. Mungkin kalau anak kelas 10 IPA akan jarang bertemu saya ya. Kalau anak 10 IPS mungkin akan sering bertemu dengan saya. Dalam kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran di masa pandemi. Mengingat situasi seperti saat ini, itu masih riskan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Sehingga kita mau belajar gitu. Bagaimana sih pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang? Sebelum ke materinya, saya mau bertanya dulu, apa sih itu pengertian belajar? Pasti kan anak-anak sering belajar ya, pasti juga rajin belajar. Belajar dari sekolah dasar sampai sekarang sudah mau SMA, itu kan sudah biasa belajar gitu. Terus apa sih itu belajar? Belajar itu adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai positif, sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Jadi, dengan kita belajar itu akan membentuk karakter kita masing-masing. Belajar itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Biasanya disebut dengan faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kalau intrinsik itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita. Biasanya disebut juga faktor psikologis. Ada intelijensi atau kecerdasan masing-masing anak. Ada perhatian, ada minat, ada bakat, ada motivasi, ada kematangan, dan ada kesiapan. Kalau faktor lingkungan atau faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang berasal dari luar dari lingkungan kita. Misalnya yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi belajar kita. Ada guru, ada teman sekelas, ada bapak ibu staf administrasi. Kalau di rumah mungkin belajar ada para tetangga kita. Kalau di desa ada masyarakat kita gitu. Kalau di keluarga berarti ada bapak, ibu, kakak, dan adik. Itu akan sangat mempengaruhi suasana belajar kita. Lalu, bagaimana sih pembelajaran di masa pandemi? Kita harus tahu dulu, pembelajaran itu apa? Pembelajaran itu adalah proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Jadi pembelajaran itu biasanya yang mengadakan adalah bapak atau ibu guru. Di masa pandemi ini, biasanya kita menggunakan pembelajaran daring atau dalam jaringan dan pembelajaran luring atau luar jaringan. Kalau pembelajaran daring itu seperti apa? Pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Biasanya pembelajaran ini kita tidak bertatap muka secara langsung. Misalnya menggunakan sosial media. Kalau saat ini yang kita gunakan biasanya ada WhatsApp. Kalau enggak menggunakan Google Classroom. Terus bisa menggunakan Google Meet atau dan sebagainya, seperti itu ya. Kalau pembelajaran luring itu ada pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet. Biasanya ini disebut dengan pembelajaran tatap muka. Tapi kalau ditanya di SMA Muhammadiyah nanti bagaimana pembelajarannya? Di masa pandemi ini kita masih menggunakan pembelajaran daring. Terus ada masalah pembelajaran daring.
walaupun kita belajar tatap muka itu ada masalahnya, apalagi kalau ini kita belajar tidak tatap muka. Pasti ada berbagai masalah, seperti pengalaman yang sudah, itu banyak sekali keluhan dari anak-anak tentang belajar dari rumah. Misalnya, Bu, saya kesulitan mengikuti pembelajaran daring. Ada lagi, Bu, kapan bisa sekolah lagi? Saya bosan di rumah terus. Terus ada lagi, Bu, maaf paketan saya habis. Tugasnya saya kerjakan besok ya. Itu adalah berbagai masalah yang ada dalam pembelajaran daring. Terus bagaimana kita mensikapinya? Itu banyak hal-hal yang harus kita lakukan, gitu ya. Apa yang menyebabkan siswa merasa malas belajar dari rumah? Yang pertama, aktivitas yang monoton. Karena menjalankan aktivitas yang sama setiap harinya, sehingga merasa jenuh. Belajarnya di rumah, di kamar, terus hanya gitu-gitu saja, pasti kan jenuh. Terus yang kedua, biasanya para siswa merasa kesepian. Belajar sendiri tidak bersama dengan teman di kelas. Jadi sehingga mereka merasa sepi gitu, ada perasaan tidak memiliki teman, sehingga akan muncul rasa malas untuk belajar kembali. Yang ketiga, minimnya fasilitas belajar di rumah. Biasanya ada sinyal yang tidak bagus, kuota internet atau data yang tidak mencukupi, dan fasilitas yang lain dalam pembelajaran tidak dipenuhi di rumah. Pasti itu akan menyebabkan berbagai masalah ketika menghadapi pembelajaran online dari Bapak Ibu guru. Kalau itu dilakukan berlanjut gitu, apa sih yang akan terjadi? Pasti semangat belajarnya menurun, akan menjadi semakin jenuh, stres mengikuti pembelajaran, dan tugas tidak akan terselesaikan. Nah, ini saya ada tips bagaimana belajar sehat selama di rumah. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Agar semangat belajar tetap terus ada, maka setiap anak atau peserta didik harus memiliki motivasi yang kuat, tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi beban. Tanamkan pikiran positif. Jika ingin kembali belajar di sekolah, maka saat ini harus bersabar untuk belajar di rumah. Tetap semangat agar rantai penyebaran virus corona dapat terputus dan wabah corona segera hilang. Kenapa sih kok anak-anak tidak dibiarkan saja untuk belajar di sekolah gitu? Karena kalian itu aset bangsa, jadi kalian harus dilindungi agar tidak terkena virus corona tersebut. Yang kedua, kondisikan tempat belajar yang nyaman. Suasana yang nyaman dalam belajar setiap anak bisa saja berbeda. Ada yang dapat belajar harus di tempat yang sunyi, namun tak sedikit pula beberapa siswa yang suka belajar dengan iringan musik yang lembut. Itu tergantung sama kalian. Kalau kalian suka, saya tidak suka sepi, saya sukanya ada iringan musik, ya nggak apa-apa belajar dengan iringan musik di rumah. Terus suasana yang nyaman juga tentang kerapian, kebersihan tempat belajar. Usahakan meja belajar dan lingkungan sekitar selalu bersih. Buku-buku dan alat tulis tertata rapi. Karena itu akan sangat menambah semangat belajar dan menjaga kestabilan mood belajar kalian. Yang ketiga, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Misalnya, kita mau belajar online. Apa sih yang harus kita butuhkan? Biasanya telepon genggam, ada laptop, ada komputer, ada sumber listrik biasanya. Jangan lupa juga disiapkan kuota untuk dapat mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah. Pastikan juga perangkat terhubung dengan jaringan internet ya, agar kita dapat mengakses
aplikasi pembelajaran daring yang kita butuhkan tanpa ada kendala. Yang keempat, komunikasikan dengan guru dan teman sekelas. Artinya gini, meskipun kita belajar dengan jarak jauh, bukan berarti kita bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Kalau semakin kita tunda satu tugas, itu pasti akan semakin menumpuk tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Sehingga apabila hari ini ada tugas, segera dikomunikasikan sama Bapak dan Ibu guru. Bagaimana cara mengerjakannya, Pak, kalau tidak bisa? Selalu simpan nomor Bapak dan Ibu guru yang sudah tertera pada jadwal pelajaran sehingga mudah pada saat membutuhkannya. Yang kelima, membuat jadwal belajar harian. Buatlah jadwal yang disesuaikan dengan jadwal pembelajaran di sekolah. Jangan lupa berikan waktu untuk tubuhmu beristirahat. Jadi misal pembelajaran daring dimulai jam 8. Anak-anak jam 7 harus sudah siap. Yang keenam, jangan malu bertanya. Siswa diharapkan tidak malu bertanya kepada orang yang dianggapnya mampu memecahkan kesulitan yang dihadapi atau berinovasi mencari media-media yang dapat digunakan untuk belajar, misalnya referensi-referensi tugas di internet dan lain sebagainya. Walaupun kita di rumah sendiri, tapi jangan pernah malu bertanya dengan Bapak Ibu guru atau dengan teman apabila ada tugas yang dirasa tidak bisa dikerjakan sendiri. Yang ketujuh, tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah. Yang pertama, menjaga posisi yang benar ketika duduk saat menulis dan membaca. Jangan duduk dengan posisi yang salah. Terus rutin minum air putih agar tidak dehidrasi. Jangan lupa juga sediakan makan ringan atau camilan selama belajar. Ya, demikianlah beberapa tips yang dapat diterapkan pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang akan kamu dapat secara instan karena semua hal yang baik ada proses dan pengubahannya. Jadi, apapun dirimu, jadilah yang baik. Itu menurut Abraham Lincoln. Man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan hasil. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga materinya bermanfaat. Tidak lupa selamat bergabung di SMA Muhammadiyah Plus Salatiga. Sekian, tetap selalu jaga protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.